Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja hari ini. Perkenalkan, nama Ibu Anissa Salsabila Rahma. Ibu adalah mahasiswa PPL dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Kali ini Ibu akan mengajarkan materi tentang bakteri. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau bertanya apakah hari ini ada tidak hadir? Oh, hadir semua ya. Oh, bagus. Jadi kita bisa mulai pembelajaran hari ini. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang virus, kita mempelajari tentang ciri-ciri virus, lalu struktur dari virus, dan juga reproduksi dari virus juga peranannya. Kali ini kita akan belajar tentang bakteri. Yang pertama kita akan belajar struktur dari bakteri, kedua reproduksi dari bakteri, dan yang ketiga peranan dari bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, tanpa menunggu lagi, mari kita simak video berikut ini. Jadi, bakteri merupakan mikroorganisme yang berukuran mikroskopis. Lebarnya itu kira-kira 0,5 hingga 1 mikron. Bakteri merupakan jenis organisme prokariotik atau tidak memiliki dinding sel inti. Lalu, membran selnya terdiri atas fosfolipid dan protein. Bakteri dapat hidup hampir di semua lingkungan. Biasanya bakteri bergerak menggunakan flagela, atau ada beberapa yang bergerak dengan cara berguling. Ada 3 macam bentuk bakteri. Yang pertama basil atau batang, 2 bulat atau kokus, dan yang ketiga ada spiral. Berikut ini kita akan menampilkan video bentuk-bentuk dari bakteri. Berikut ini merupakan bentuk bakteri yang bulat atau kokus. Nah, yang ini bentuk basil atau batang. Jadi mereka biasanya hidup berkoloni atau bergerombol. Berikut adalah bentuk spiral. Berikutnya struktur tubuh dari bakteri. Bakteri mempunyai struktur luar dan juga struktur dalam. Berikut ini contoh struktur dari bakteri. Yang pertama itu ada dinding sel. Dinding sel ini disusun oleh peptidoglikan, yang mana itu dapat membuat bakteri menjadi kaku. Lalu di lapisan kedua ada membran sel atau membran plasma yang terletak di sebelah dalam dinding sel, yang berfungsi untuk mengendalikan transport zat menuju ke dalam atau keluar sel. Yang ketiga, ini ada kapsul. Tapi kapsul ini hanya dimiliki oleh beberapa jenis bakteri. Kapsul ini merupakan lapisan lendir yang menyelubungi sel. Itu memudahkan bakteri untuk bergerak atau meluncur. Lalu ada sitoplasma. Sebagian besar sitoplasma bakteri tersusun atas air. Di dalamnya terdapat nutrisi terlarut yang diperlukan untuk kehidupan sel. Lalu ada nukleoid. Nukleoid ini tersusun atas kromosom yang berbentuk sirkuler atau seperti lingkaran. Terletak membadat di suatu area dalam sitoplasma yang disebut dengan nukleoid. Lalu ada ribosom. Bakteri juga memiliki ribosom, namun ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan sel-sel eukariotik lain, dikarenakan bakteri adalah organisme prokariotik. Lalu ada pili. Pili adalah suatu struktur yang melekat di membran plasma. Bentuknya mirip flagela,
tetapi ukurannya lebih pendek dan lebih tipis. Pili ini juga berfungsi untuk bakteri melakukan reproduksi secara konjugasi. Terakhir ada flagela. Tidak semua bakteri memiliki flagela. Flagela merupakan struktur benang yang tersusun atas protein yang disebut flagellin. Flagela berfungsi untuk membantu pergerakan bakteri. Selanjutnya ada reproduksi dari bakteri. Bakteri memperbanyak dirinya dengan cara bereproduksi. Reproduksi bakteri ini ada dua macam. Yang pertama secara aseksual dan yang kedua secara seksual. Untuk reproduksi aseksual, ini dilakukan dengan cara pembelahan biner. Bakteri tidak memerlukan DNA dari bakteri lain untuk menghasilkan organisme selanjutnya. Lalu ada reproduksi seksual. Reproduksi ini terjadi melalui rekombinasi DNA, yaitu dengan bergabungnya dua DNA dari dua sel bakteri yang berbeda. Satu bakteri bertindak sebagai donor DNA, dan sedangkan bakteri yang lainnya bertindak sebagai resipien atau penerima. Berikut adalah gambaran dari pembelahan biner. Pembelahan biner ini termasuk ke dalam reproduksi aseksual. Bakteri akan terus membelah untuk membuat koloni-koloninya. Berikut ini contoh reproduksi konjugasi. Ini merupakan jenis reproduksi seksual. Pertama, dua sel bakteri saling mendekat hingga akhirnya terbentuk struktur jembatan yang menghubungkan antara kedua sel. Lalu terjadi transfer kromosom dan plasmid. Untuk bakteri yang menerima kromosom dan plasmid, materi genetiknya menjadi materi genetik rekombinan. Bakteri dengan materi genetik rekombinan akan memisahkan diri. Akibatnya terbentuk dua sel anakan dengan sifat baru atau rekombinan. Oke, kita sudah mempelajari struktur dan juga reproduksi dari bakteri. Ada yang mau ditanyakan sampai saat ini? Oh ya, nanti kita bahas sama-sama. Untuk selanjutnya kita akan membahas peranan dari bakteri. Yang pertama kita akan membahas menguntungkannya, dan yang kedua akan bahas kerugian dari bakteri. Baik, mari kita simak video berikut ini. Selanjutnya ada peran dari bakteri. Yang pertama ini ada peran merugikan. Biasanya kita mendengar bakteri pasti itu merugikannya, tapi dia juga ada peran menguntungkannya. Untuk peran merugikannya, bakteri ini biasanya disebut sebagai patogen, yaitu bakteri penyebab penyakit. Bakteri ini dapat mesintesis substrat yang beracun yang dapat menyebabkan penyakit. Contohnya itu ada Bacillus anthracis atau penyebab penyakit antraks, dan juga Mycobacterium avium yang biasa menjangkiti unggas. Yang kedua itu ada peran yang menguntungkan. Bakteri bermanfaat untuk produksi makanan, menghasilkan antibiotik, dan juga menyuburkan tanah dan sebagainya. Untuk jenis Archaebacteria atau bakteri yang dapat hidup pada lingkungan yang ekstrim, ia dapat dimanfaatkan untuk tambahan pada sabun deterjen dan sabun cuci. Juga dapat dimanfaatkan untuk mengubah pati jagung menjadi dekstrin, dan beberapa darinya juga dapat mengatasi pencemaran minyak. Di sini ada gambaran dari bakteri E. coli. Bakteri E. coli ini dapat menyebabkan penyakit diare atau gangguan pencernaan lainnya. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh makanan yang telah terkontaminasi oleh bakteri E. coli. Makanan yang biasanya terkontaminasi oleh bakteri E. coli itu ada mentimun, sayur-sayuran, daging sapi, hingga produk-produk susu. Makanan tersebut cukup sering tercemar oleh bakteri E. coli. Maka dari itu, ada baiknya kita untuk memastikan kehigienisan makanan yang kita konsumsi.
Lalu di sini ada gambaran dari bakteri Staphylococcus aureus. Bakteri ini menyebabkan bisul, impetigo, selulitis, dan juga Staphylococcal scalded skin syndrome atau SSSS. Biasanya infeksi bakteri ini ditandai dengan adanya kemerahan, bengkak, nyeri, dan adanya nanah pada luka. Bakteri ini mempunyai bentuk bulat atau kokus. Selanjutnya ada bakteri penyebab jerawat atau bakteri Propionibacterium acnes. Bakteri ini membuat asam lemak tak jenuh menjadi asam lemak jenuh, yang mana membuat sebum di dalam kulit kita menjadi memadat. Hal ini yang menyebabkan timbulnya jerawat pada kulit wajah kita. Nah, sebenarnya masih banyak lagi peranan-peranan bakteri yang lainnya, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena saking banyaknya. Bakteri sendiri mempunyai jumlah yang teramat banyak di dunia ini, dan tentu saja mereka memiliki peranannya masing-masing untuk mencapai keseimbangan ekosistem. Nah, berakhir sudah penjelasan tentang bakteri pada hari ini. Mari kita lanjut pada pemateri. Oke, tadi kita sudah membahas materi bakteri secara bersama-sama. Nah, Ibu mau kalian membuat kesimpulan dari materi hari ini di kertas sedikit saja. Apa yang kalian tangkap dari materi hari ini? Lalu Ibu akan memberikan latihan. Nanti kalian tulis di buku. Lalu dikerjakan, nanti dikumpulkan ke Ibu. Oke, sampai situ saja penjelasan hari ini. Untuk besoknya kita akan membahas Kingdom Protista. Maka dari itu Ibu tutup materi hari ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.